Ya pengennya ya, saya kan di Jakarta udah lumayan lama juga ya. Dari, ya itu ya boleh kata dari kecil. Dari, mungkin karena emang saya terang saya nggak sekolah, cuma dulu sampai SD saja. Jadi ya mulai, intinya mulai ke Jakarta dulu lulus SD lah intinya. Sampai sekarang di Jakarta. Jadi boleh kata di Jakarta dulu lumayan agak, apa namanya, udah capek, pengen pengen di rumah aja, tapi di rumah belum ketemu usahanya, belum ketemu usahanya. Iya, modalnya juga, kendala modalnya belum ada. Ya pengen, contohnya pengen ya ngumpul sama anak istri di kampung. Nama saya Budi, dikenal Pak D Gondrong. Saya menjual nasi goreng yang beralamat di Jalan Sukabakti 1, RT 5, RT 4, RW 5, Surwa Indah. Dulu pernah jadi ART. Itu entah berapa bulan lah, antara 3 bulanan lah, hanya 3 bulan. Habis itu saya pengen istilahnya jualan. Nah, saya jualan ya itu, teman-teman kan udah jualan atau kontrakan, dekat kontrakan orang tua saya. Nah, itu tukang roti, semua itu satu kampung itu, berarti tetangga lah tukang roti. Nah, saya ikut aja jualan roti, tapi sebelum jualan ya saya karena belum tahu jalan di Jakarta Selatan, ya saya minta diajarin atau ditunjukin jalan sama temen. Kebetulan ada temen juga, dia jualan roti, tapi roti yang dulu, zaman dulu itu masih pikulan, bukan roti gerobakan. Saya belajar itu jualan roti, ikut, udah tahu jalan, saya coba jualan sendiri, keliling itu daerah Jakarta Selatan, Cilandak, Trogong, sampai Prapanca, Blok M, itu jalan kaki sampai sono. Tapi situ karena roti itu bahan bakunya kayak terigu, sebentar-bentar naik, kayak nggak tahu harganya, itu setorannya atau dari pabriknya ditaikin. Jadi kita jualannya juga puyeng. Itu ya saya, karena untuk kedepannya dipikir kayaknya agak bingung ya, masa selalu naik terus, jadi belajar, pengen alih profesi. Pernah kursus, karena saya enggak sekolah tinggi ya, cuman hanya sekolah SD ya, jadi saya pengen punya keterampilan, hanya bisanya ya bikin keterampilan. Waktu itu belajar mengemudi atau kursus setir mobil di daerah Lebak Bulus, depan terminal. Zamannya waktu itu masih terminal. Saya kursus sampai 15 hari sampai dapat SIM. Habis itu ya saya tetap jualan, tapi habis jualan saya berangkat kursus sampai dapat SIM. Habis itu SIM udah dapet, tapi saya tetap masih jualan karena ya pengen cari kerjaan lain, tapi ya disambi-sambi gitu ya, mungkin barangkali ada gitu, tapi tetap jualan, nggak istilah langsung nyari-nyari, tapi sambil cari informasi bekerja, kerja apa aja yang mungkin entah jadi supir angkot, tak apalah itu. Ternyata sampai ini nggak SIM itu nggak dapat kerjaan yang seperti itu, padahal saya udah SIM, udah punya, sampai SIM itu sampai mati gitu. Tapi tetap jualan, tetap memang kerjaan itu, coba keterampilan itu hanya buat jaga-jaga, barangkali ada, ternyata nggak nemu. Udah gitu sampai ganti roti. Waktu itu kan roti yang saya jual itu harganya lebih tinggi, cari yang agak murah, saya ganti roti, ganti merek lah. Ganti merek, waktu itu roti yang pertama saya jual itu mereknya Laina. Terus gantilah roti yang namanya Kurnia, yang beralamat agennya di Kemang. Saya lari ke Kemang, itu tadi di Jakarta Cilandak. Itu langsung lari ke Kemang, ada agennya juga tetangga kampung, tetangga desa, atau tetangga satu desa lah. Ya kenal semualah, yang jualnya dari agennya sampai pedagang-pedagangnya juga kenal.
saya di itu Kemang. Habis Kemang, kebetulan roti yang Kemang itu kurnia sampai sekian tahun lah, lumayan lama. Terus mungkin itu agennya udah nggak ngagenin lagi, pindah lagi ke namanya Lukistar, yaitu di Lukistar. Habis saya Lukistar, saya jualan sampai berapa tahun itu saya kurang inget, ini lumayan agak lama lah. Habis Lukistar itu saya ada temen datang, temen itu jualan nasi goreng, biasa jualan nasi goreng, menawarkan itu maksudnya diajak kerjasama atau join. Nah, sedangkan saya kan waktu itu belum bisa, teman-teman saya bisa, jadi sayanya mau, nah, join lah, karena join, jadi karena teman saya bisa, saya belum bisa, jadi kan kita belajar sambil belajar. Alhamdulillah kita berdiri waktu itu di Cilandak. Kita punya modal sedikit buat bikin gerobak, beli perabotan, langsung lah bisa jualan di Cilandak seberang gedung Trakindo waktu itu. Jadi waktu itu jualan di gerbang tol keluar Ampera, itu posisinya waktu itu di namanya di Gang Haji Dul. Dari 2003 sampai 2016 alhamdulillah itu pindah-pindah ke sininya ya, karena warga di situ kebetulan itu pada gusuran atau tanahnya dijualin tuh. Waktu itu jualan sampai 1 RT setengah itu semua dijual. Jadi warganya udah nggak ada, ini juga berkurang pembelinya karena udah pada pindah warganya. Jadi, tapi saya walaupun udah pindah tetap bertahan, yaitu boleh dikata mungkin perkiraan ya digusur itu warganya pada dijualin ya di antara 2013-an kayaknya, kurang lebih 2013 atau 2014. Nah itu saya bertahan sampai 2016, yaitu 2016 itu nggak bisa jualan lagi. Sebenarnya pengen tetap jualan di situ karena di situ kan kebetulan di belakang saya jualan itu lagi dibangun gedung, waktu itu katanya mau bikin hotel. Nah itu yang sebelum perapatan, sekarang udah jadi hotelnya sekarang. Itu dari pihak apa namanya yang bikin gedung, dari pertama yang bikin fondasi atau basement aman, nggak ada masalah. Giliran ada itulah ya yang nggak tahu lah dinamain apa yang bikin gedungnya lah, itu katanya nggak boleh, harus dikosongkan dari pedagang kelima. Ya udah, karena saya di situ juga jual ya di atas trotoar atau istilah di pinggir jalan, memang sih nggak di atas, terus nggak mengganggu orang lewat sih, cuman posisinya dinamain tetap trotoar kan, tapi kan nggak mengganggu orang lewat, bukan tetap dia ini saya kebetulan kan trotoar itu luas ya saya ya namanya orang di situ statusnya hanya bukan hak milik, hanya hitungan numpang. Saya bayar cuma bayar lampu sama lingkungan situ yang punya lampu. Ya udah suruh pindah sama dari pihak yang di belakang saya jualan, ya saya pindah. Kemudian ya dikasih tahu sama keponakan atau sepupu, tunjukin di daerah sini, daerah Jalan Sukabakti 1 atau Serua Indah Ciputat. Alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang, jadi udah 2022, berarti udah 6 tahun bertahan alhamdulillah. Kalau per malam ya saya sih bawanya sih banyak, bawa cuma sedikit ya, jadi duitnya dapatnya sedikit istilahnya. Ya namanya bawaan itu tergantung, kalau bawanya banyak ya dapatnya banyak, kalau bawanya sedikit dapatnya sedikit. Kebetulan di sini omsetnya cuman 5 liter nasi berasnya bawa 5 liter. Mie-nya saya kalau patokannya minimal saya mie-nya atau mie telur 3 ayam atau yang mie kuning 3 bungkus, terus petio 4 ya. Kalau lagi habis semua atau istilah itu habis lah, nggak habis semua sampai kosong ya enggak ya, paling mie masih berapa bungkus, nah 5 bungkus. Alhamdulillah kadang ya bisa mencapai dapat, kalau rezekinya bagus totalnya bisa 1,1, 1,15 atau 1.150, 1.100.000, kadang 1 juta. Ya namanya orang dagang ya nggak tentu. Kadang ya
dapat per malam kadang bisa ada dapat 500.000, 600.000, 700.000. Jadi tidak tentu, misalnya diratakan ya, namanya orang dagang itu kan ya nggak pasti, nggak dipastiin, nggak ini. Jadi ya itu yang dijual ya menunya cuman itu. Kalau saya sederhana saja, hanya nasi goreng atau mie, kue tio lah, isinya atau toppingnya paling ada nasi goreng ati, nasi goreng sosis, nasi goreng ayam, nasi goreng bakso. Itu aja menunya. Sistemnya orang datang, tapi karena saya di sini kebetulan orang ada lewat WA, pesan lewat WA, tapi kalau udah jadi nanti ya pesan di WA, Mas pesan nasi goreng ya ini. Nah, oke, nanti kalau udah jadi saya kabarin. Kadang ya suka kalau lagi antri saya kasih tahu, oh ya menunggak agak lama ya, lagi antri saya gitu. Ya, banyak yang datang, tapi kalau ini ya, tapi yang sekarang banyak yang lewat WA, nggak saya masukin ke aplikasi atau GoFood, atau nggak saya masukin karena ngelayan customer yang lewat WA main aja kadang suka ada menunggunya kadang juga lumayan lama. Emang sih omset cuma segitu, cuman kebetulan kadang suka datangnya barengan semua, jadi ya gitu. Ya pengennya ya, kayak kan di Jakarta udah lumayan lama juga ya, dari ya itu ya boleh kata dari kecil, dari mungkin karena memang saya terang saya nggak sekolah, cuma dulu sampai SD saja. Jadi ya intinya mulai ke Jakarta dulu, lulus SD lah intinya sampai sekarang di Jakarta. Jadi boleh kata di Jakarta dulu lumayan agak apa namanya, udah capek, pengen di rumah aja, tapi di rumah belum ketemu usahanya. Iya, modalnya juga, kendala modalnya belum ada. Ya contohnya pengen ya ngumpul sama anak istri di kampung, tapi ya sampai sekarang masih saya di sini ya karena kondisi aja. Sebenarnya pengen di kampung ngumpul sama anak istri gitu. Buat teman-teman yang pengen usaha nasi goreng, ya utamakan ya satu, cari lahan yang kira-kira menurut yang mau buka itu bagus atau enak. Kalau enggak yang istilahnya yang nggak bongkar pasang, kayak dalam dulu saya pernah buka bongkar pasang pakai tenda. Kalau carinya yang pakai ruko enak, jadi sisan buat tidur kalian, jadi nggak capek bolak-balik dan antara tempat dagang sampai kontrakan. Ya model sih ya, kalau untuk modal sekarang, untuk tahun sekarang ya 2022 minimal gerobaknya aja minimal bisa mencapai 5 juta gerobaknya saja. Banyak perabotan kan dilihat lah dari piring, kompor, sendok, gelas, itu alat-alat dapur contohnya ya bisa dihitung, istilah orang banyak tahu ya harganya ini. Kalau gerobak itu yang paling gede itu gerobaknya aja yang gede. Perabotan walaupun agak gede tapi kan bisa inilah prediksi istilah kan. Piring satu lusin berapa, gelas satu lusin berapa. Teman-teman atau customer yang lain kalau ingin nasi goreng Pak De Gondrong, silahkan datang aja ke alamat Jalan Sukabakti 1, RT 4 RW 5 Serua Indah. Itu namanya nasi goreng Pak De Gondrong di depan Grand Village Bintaro. Buka mulai hitungannya habis maghrib sampai jam 1. Terima kasih.